Nah, teman-teman ya, tema kita kali ini teman-teman ya, korbankanlah jiwa kamu. Nah, itu dia ya. Ini temanya ya, sesuai ya, dengan keadaan umat muslim ya. Umat muslim kita saat ini teman-teman ya, yang sedang akan menghadapi hari raya Idul Adha atau hari raya haji yang akan kita rayakan esok ya, hari Rabu ya. Nah, teman-teman, begitu juga ya saudara-saudara kita yang hari ini sedang di Padang Arafah ya, yang sedang menunaikan rukun haji mereka ya. Mereka sedang berada di Arafah. Mudah-mudahan saja ya mereka selamat ya. Selamat, sehat-sehat saja di sana, selamat pergi dan selamat juga pulang ya, teman-teman ya. Nah, tema kita ini kan ya, tema kita berkorbankanlah jiwamu. Ya begitulah ya keadaan umat kita, umat muslim saat ini ya, untuk menghadapi hari raya Idul Adha ini ya. Nah, untuk masalah korban ini ya, ini aku tampilkan satu ayat teman-teman ya. Satu ayat yang tentang berkorban ya. Ini di surat An-Nisa, surat keempat ayat 66. Ya, teman-teman bisa dilihat ya. Kita bacakan sama-sama ya suratnya ya, tentang berkorban ini ya. Dan Allah berkata, dan jika kami perintahkan kepada mereka, korbankanlah jiwa kamu atau keluarlah dari rumah kamu, mereka tak akan melakukan itu kecuali hanya sedikit. Nah, ya hanya beberapa orang aja maksudnya, hanya sedikit di antara mereka. Dan jika mereka mengerjakan apa yang kami nasihati, kepada mereka, niscaya ini lebih baik untuk mereka, akan lebih menguatkan mereka. Nah, itu ya kata Allah ya. Kata Allah ya, korbankanlah jiwa kamu atau keluarlah dari rumahmu. Ini maknanya ya, maknanya sangat dalam teman-teman ya. Sangat dalam, penuh arti ya, penuh arti di balik arti. Nah, di ayat ini jelas ya, Allah memerintahkan, korbankanlah jiwa kamu dan keluarlah dari rumahmu. Jadi yang dikorbankan itu adalah jiwa manusia itu, jiwa yang kehewan-hewanan. Itulah yang korbankan. Nah, tetapi yang terjadi adalah hewan dan sapi atau kambing yang jadi korban. Sapi dan kambing yang disembelih. Apa hubungannya ya? Kalau kita pikir-pikir, apa hubungannya antara manusia, sapi dan kambing? Sapi dan kambing yang disembelih. Manusia ingin dekat dengan Allah atau ingin mengenal Allah. Sapi atau kambing yang disembelih. Apa salahnya kambing? Apa pula salahnya sapi? Itulah ya. Diperintahkan kepada kamu atau kepada mereka, korbankanlah jiwa kamu. Nah, itu ya, sekali lagi kuatkan, korbankanlah jiwamu atau keluarlah dari rumah kamu ya. Jadi diperintahkan itu ya. Jadi yang diperintahkan itulah korbankanlah jiwa kamu. Sembelihlah hewan yang ada di dirimu. Keluar kau dari yang selama ini menutupimu, yang menutupi dirimu. Keluar dari kehewanan diri manusia itu. Jadi ya teman-teman ya, di diri manusia itu ada sifat-sifat kehewanan. Nafsu kehewanan, yaitu bagian tubuh manusia ke bawah atau badan yang bersifat
yang bersifat kehewanan, dan bagian leher ke atas adalah yang yang bersifat manusia. Jadi bagian antara kepala dan badan itulah yang dipotong atau disembelih. Bagian bawah penuh dengan nafsu. Bagian atas yang diharapkan menjadi manusia yang tahu dengan arti manusia yang sesungguhnya. Tetapi yang disembelih adalah sapi dan kambing. Di luar diri manusia, yang terjadi adalah pemotongan hewan korban itu. Pemotongan hewan korban itu tak menimbulkan hal-hal yang berarti bagi manusia itu. Yang ada adalah makan-makan ramai-ramai daging atau membakar daging ramai-ramai. Intinya dari berkorban itu hanya makan-makan ramai-ramai. Sapi dan kambing bertumbangan demi pemikiran manusia yang keliru mengartikan kata-kata korban. Begitulah teman-teman ya. Nah, untuk memperkuat keterangan tentang korban ini, aku tampilkan satu ayat ya. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 63. Allah berkata teman-teman ya, dan tak kala kami membuat perjanjian dengan kamu, kami tinggikan gunung di atas kamu, peganglah kuat-kuat apa yang kami berikan kepada kamu. Dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu dapat menjaga diri dari kejahatan. Dan Allah berkata, kami tinggikan gunung di atas kamu, peganglah kuat-kuat apa yang kami berikan kepada kamu. Nah, ini pun kalimat simbolis teman-teman ya. Kami tinggikan gunung di atas kamu, itu adalah kepala yang paling tinggi pada dirimu, yaitu kepala kamu. Peganglah erat-erat apa yang telah kami berikan kepada kamu. Jadi dengan kepala itu Allah telah memberikan kepada kita kepala ya. Carilah kemanusiaan di dalam kepalamu itu ya, atau carilah Tuhan itu dengan kepalamu, dengan pikiranmu ya, sebagai seorang manusia. Nah, itulah yang harus dikorbankan, dan tinggalkan badanmu yang penuh dengan nafsu itu. Jadi kepala itulah yang diharapkan bisa mencari ketuhanan, sifat ketuhanan atau manusia yang bersifat ketuhanan. Itulah maksudnya ya, korbankanlah jiwamu. Jadi jangan sapi yang kambing jadi korban ya. Tapi hewan yang ada di diri manusia itulah yang dikorbankan. Begitulah teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Silahkan komen yang baik dan sopan, akan kubalas juga dengan cara baik ya. Terima kasih.